Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 1 Desember 2021. Kita sudah melakukan berbagai karya sepanjang hari ini, dan Tuhan sudah antar kita menerima malam pemberiannya. Mari sebelum kita beristirahat, kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan hari ini kami sudah memasuki hari yang pertama di bulan Desember 2021. Sebagai umat-Mu, kami sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu. Karena itu kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebagai umat Kristen, kita sekarang sudah berada di perayaan Minggu Advent. Dan tentu ini sebagai persiapan bagi kita dalam rangka untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sekaligus juga kita mempersiapkan diri kita untuk bisa memasuki perayaan Natal. Dan malam ini kita berkesempatan untuk belajar dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau kita memperhatikan bagian ini, maka kita dapat melihat bahwa ternyata Zakaria dan Elizabeth adalah dua pribadi yang amat diberkati dan berbahagia di hadapan Tuhan. Mengapa saya mengatakan mereka adalah dua pribadi yang amat berbahagia? Sebab memasuki usia mereka yang sudah lanjut, Allah memperkenankan mereka untuk rahim dari sang istri Elizabeth bisa dapat mengandung dan melahirkan seorang putra terkasih yang diberi nama Yohanes. Ini tentu sebuah sukacita yang sangat besar. Memang ketika pesan ini disampaikan kepada Zakaria pada saat dia sedang bertugas di Bait Allah, dia menjadi ragu dan tidak percaya, sebab bagaimana mungkin di usia tua mereka bisa diberi kesempatan untuk bisa memperoleh kehidupan baru dalam persekutuan hidup mereka sebagai suami istri.
Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Dia mau kerjakan, untuk membuktikan tentang kedaulatan dan kemahakuasaannya bagi kehidupan umat manusia. Namun kita harus ingat bahwa yang membuat keluarga ini menjadi keluarga yang begitu berbahagia adalah ternyata anak terkasih yang Tuhan izinkan lahir dari tengah-tengah persekutuan hidup mereka suami istri, ditugaskan oleh Allah untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sangat mulia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebab di tengah-tengah bangsa yang semakin hari semakin tidak menunjukkan kesetiaan dan komitmen mereka kepada Tuhan, Allah menghadirkan satu pribadi di tengah-tengah kehidupan keluarga Zakaria dan Elizabeth untuk memperingatkan kehidupan mereka supaya mereka mesti segera meninggalkan kehidupan mereka yang fasik, mengalami pertobatan dan memberi diri mereka untuk dibaptis supaya mereka dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang sangat spesial dan sangat istimewa dan menjadi sebuah berkat terbesar yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Zakaria itu menjadi kenyataan. Sekalipun diawali dengan sebuah keraguan yang sangat besar yang membuatnya Zakaria harus menjadi satu pribadi yang tidak bisa dapat melihat dalam kurun waktu selama masa mengandung Elizabeth untuk sang putra terkasih. Pada akhirnya apa yang dikatakan itu menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ternyata pribadi yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa dapat menolong dan mengingatkan umat Israel supaya segera mengalami pertobatan dan dibaptis untuk kesiapan menyambut kedatangan Kristus itu dikerjakan di tengah-tengah kehidupan keluarga Zakaria dan Elizabeth. Dan Yohaneslah yang Tuhan mau pakai untuk mendahului kedatangan Yesus Kristus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Kalau kita memperhatikan pelayanan yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis, dia berjalan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dia melewati padang gurun, melewati begitu banyak tantangan, hambatan, dan berbagai kesulitan lainnya, hanya untuk sebuah misi yang mulia, yakni mendorong umat Israel supaya sungguh-sungguh bertobat dan tinggalkan perangai hidup mereka yang lama dan beri diri mereka untuk dibaptis untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Yohanes, ternyata dia lebih menunjuk kepada Kristus. Dia tidak melakukan sesuatu untuk kepujian dirinya, untuk menunjuk pada dirinya sebagai pribadi yang mendahului Yesus untuk mempersiapkan bangsa itu menyambut kedatangan Tuhan.
tapi benar-benar dia mengerahkan bangsa Israel untuk memandang kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dimaksud. Dan memang dari pelayanan yang dikerjakan, ada begitu banyak umat Israel yang memberi diri dan mengalami pertobatan sehingga dibaptis untuk dipersiapkan sebagai sebuah imamat dalam rangka untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis dalam pecahan ini, beberapa hal harus kita perhatikan. Bahwa pertama, dalam rangka untuk menyambut kedatangan Kristus, maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita dan sedapat mungkin dapat mengalami pertobatan dalam hidup kita. Manakala di dalam hari-hari hidup ini kita sedang terjebak dalam perangkap kehidupan yang menyesatkan hidup kita, yang membuat kehidupan kita tidak kudus, kita harus segera mengalami pertobatan supaya kita persiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut kedatangan Kristus. Bagian ini ternyata begitu tegas disampaikan oleh Yohanes Pembaptis bagi kehidupan umat Israel. Malah Yohanes Pembaptis dengan begitu tegas mengingatkan, bahkan menyebut bangsa Israel sebagai keturunan ular beludak. Sebenarnya itu sebuah sapaan yang mau mengingatkan tentang berbagai bentuk kehidupan yang tidak kudus, yang cenderung melakukan berbagai tindakan yang keji di dalam kehidupan yang harus segera ditinggalkan. Bahwa umat Israel mesti segera meninggalkan perangai hidup mereka yang lama dan memberi diri untuk dituntun dan dibaptis menyambut kedatangan Kristus di dalam kehidupan mereka. Karena itu hal pertama ini penting untuk kita perhatikan sebagai umat Kristiani masa kini dalam kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Kristus, yakni kita harus benar-benar mengalami pertobatan dalam hidup kita untuk kesiapan kita menyambut kedatangan Kristus. Hal yang kedua yang kita bisa perhatikan dalam pelayanan Yohanes adalah bahwa seluruh arah hidup harus tertuju kepada Kristus. Itu terjadi dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Yohanes. Dia terus mengingatkan kepada setiap orang untuk tidak memandang dirinya. Dia malah berkata bahwa dia untuk menyentuh kasut dari Kristus pun dia tidak layak. Sehingga dia benar-benar menunjukkan kerendahan hati yang sangat sungguh. Dan itu terbukti juga melalui pakaian yang dia gunakan. Bahkan makanan yang dia makan selama menjalankan misi pemberitaan untuk mempersiapkan umat Allah menyambut kedatangan Kristus. Di sini kita bisa lihat tentang sebuah sikap hidup, sebuah kerendahan hati yang sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Sehingga di masa penantian ini kita mesti benar-benar memiliki kerendahan hati yang sungguh dalam rangka untuk menyambut kedatangan Kristus. Kita tentu berharap bahwa kita dapat mempersiapkan diri kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ternyata persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus yang diberitakan oleh Yohanes di sini tidak menyangkut tentang kesiapan fisik, kesiapan material dalam menyambut kedatangan Tuhan.
Tapi yang lebih dipersiapkan adalah persiapan batin dan perubahan total dalam hidup serta pertobatan yang mesti dikerjakan secara serius untuk kedatangan Kristus. Tentu sebagaimana lazimnya orang-orang Kristen menyambut kedatangan Tuhan melalui perayaan Natal nanti dengan menyiapkan segala sesuatu yang bersifat material. Tapi kita harus ingat bahwa itu tidak boleh menjadi yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Yang paling utama di dalam pemberitaan pada malam ini adalah persiapan batin yang sungguh dan penyerahan diri yang total serta pertobatan yang mesti dikerjakan dengan sungguh untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sebab kita menanti kedatangan Sang Kudus, dan karena itu kita mesti menyambutnya di dalam kekudusan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari persiapkanlah dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan mari kita mengoreksi diri kita. Kita berefleksi seberapa jauh kita telah melangkah dan melakukan berbagai-bagai tindakan dalam kehidupan ini. Sekiranya ada tindakan tertentu yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan, menciderai kekudusan Allah, menyakiti hati sesama kita, segera kita dapat menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan dan mengalami pertobatan, supaya kita bisa dapat menyambut kedatangan Tuhan dalam kehidupan yang kudus di hadirat-Nya. Ini mesti segera kita lakukan demi kecintaan kita kepada Tuhan. Karena itu, selamat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Siapkanlah batinmu dan penuhi hidupmu dengan kebenaran-kebenaran firman Allah, supaya siap menyambut Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa boleh menolong kami supaya kami benar-benar mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu ya Bapa. Dan Bapa menolong kami supaya kami mengalami pertobatan yang sungguh total dalam hidup ini, sehingga kami tidak terus terbiasa dengan melakukan kekejian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang melawat kami pada malam ini. Sesaat sebentar kami akan beristirahat. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Biarlah kami ada dalam urapan Tuhan dan mengalami kasih karunia-Mu senantiasa. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.